Halo YouTube, selamat datang di Gaspol Otomotif bareng sama gue Adit lagi. Kalau kita ngomongin soal Honda PCX, kalau misalkan kalian tahu dari tahun berapa ya, kalau misalkan kita boleh flashback lagi dari cc-nya 125 atau 125 cc, terus naik menjadi 150, terus juga naik menjadi 160 cc untuk saat ini. Gila kan? Karena ini adalah salah satu matic terbesar untuk saat ini teman-teman di kelasnya. Dan bahkan untuk kompetitor-kompetitor yang lainnya kayaknya mulai kepanasan nih sama Honda PCX ini teman-teman. Karena apa? Ini bener-bener new banget dari sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian adalah salah satu pengguna dari PCX, ini fully semuanya sudah berubah menjadi baru. Kalau misalkan kita lihat dari depannya nih ya, waduh, ini yang bener-bener sporty banget. Di sebelah kanan dan kiri gue ini ada warna putih dan ada warna black matte. Kalau kita lihat dulu yang warna putih ya, kalau yang untuk yang warna putih ini fully udah ABS. Tapi untuk yang sebelah kiri ini yang belum ABS atau yang masih CBS teman-teman ya. Kalau kita lihat dulu yang putih di sebelah kanan gue, kalau kita lihat depannya, udah kelihatan banget ini bener-bener baru banget, apalagi kalau kita lihat di sebelah sampingnya sini. Kalau yang dulu atau mungkin yang sebelumnya si bodinya itu nyatu gitu kan. Kalau yang sekarang ini agak sedikit misah dan ini kelihatannya bener-bener futuristik banget, terus juga kelihatan bener-bener wow banget gitu ya. Elegannya terus juga kesan luxury-nya itu bener-bener dapat banget gitu ya. Terus ditambah lagi di depannya ini, nah ini yang paling gue suka gitu kan. Karena apa? Kalau menurut gue pribadi, gue lebih suka PCX yang pas lagi cc-nya 125. Kalau untuk yang 150 ya sebenarnya masih suka juga. Cuma kalau untuk yang depannya, gue lebih suka yang ini 160 cc gitu ya. Kita lihat untuk depannya, kalau yang dulu ada sedikit garnish, terus juga si lampunya ini misah gitu ya. Kalau sekarang sudah bener-bener nyambung banget dari atas terus ke bawah terus ke atas lagi, bentuknya kayak letter U gitu. Dan ini sudah fully LED semuanya teman-teman ya. Kalau untuk lampu sennya juga kemungkinan kayaknya juga masih sudah LED juga. Dan nanti kita coba lihat untuk detailnya seperti apa ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Untuk lampu depannya, nah di sini ada sedikit garnish kayak di RL-nya gitu loh. Di RL warna putih, terus juga ada lampu LED-nya yang benar-benar udah full LED. Ini untuk lampu dekatnya, terus juga untuk lampu jauhnya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini untuk lampu jauhnya juga. Untuk sennya, kita coba untuk sennya ya. Lampu sennya, oh ternyata ini udah LED juga nih ya, karena untuk kedipannya beda nih. Kalau misalkan untuk yang halogen biasa sama LED pasti beda, kelihatan banget gitu ya. Coba kita sebelah kanannya juga sama, udah LED juga. Nah, yang paling penting dan yang paling keren kalau kita ngelihat soal depannya, itu bisa kita lihat di bawahnya nih. Kalau kita lihat di bawahnya, kita matiin dulu untuk lampunya, takutnya nanti akinya tekor gitu ya, nanti gue yang ganti lagi. Nah, kalau kita lihat soal bawahnya, bisa teman-teman lihat juga ini udah fully ABS untuk di depannya. Ini untuk modulnya atau mungkin sensornya juga kelihatan. Terus juga untuk velgnya, ini masih mengadopsi velg ukuran 14. Terus juga untuk bannya, ini untuk bannya ukuran, bentar, gue nggak kelihatan ukuran bannya berapa. Tapi untuk detailnya nanti gue bakal kasih tahu di bawah gitu ya. Untuk detail ban yang ada di Honda PCX ini kayak gimana teman-teman ya. Terus ada satu hal yang menurut gue keren juga, karena ini adalah salah satu feature terbarunya dari Honda, yaitu HSTC atau bisa dibilang Honda Selectable Torque Control. Jadi ini adalah beda lagi, bukan Honda Supra Taxi Club ya, bukan ya. Ini HSTC ini adalah salah satu feature terbarunya dari Honda. Jadi untuk teman-teman atau mungkin yang suka jalannya itu agak sedikit bertanah, atau mungkin pada saat
hujan. Jadi Honda ini punya satu feature untuk menahan torsi belakangnya agar si roda belakangnya itu tidak selip, teman-teman. Nah, itu untuk fiturnya nanti kita bakal kasih tahu untuk di MID-nya atau mungkin di indikatornya ada. Gimana cara matiinnya, cara ngaktifinnya, itu ada caranya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat lagi nih untuk dari sampingnya, di sini udah bener-bener fully baru, dan yang gue suka dari dulu atau mungkin untuk Honda yang sekarang itu adalah footstep-nya. Karena footstep-nya ini bener-bener nyatu banget sama body. Jadi nggak keluar-keluar kayak kayak produk Honda yang lainnya, kayak misalkan Vario atau mungkin Honda Beat yang lama gitu kan. Nah, ini sudah bener-bener nyatu banget sama body gitu kan. Ditambah lagi, nah pas lagi dikeluarin ini bener-bener cakep banget gitu. Shape-nya itu bener-bener tajam, terus juga kayaknya kalau untuk pijakannya mantap juga ini ya. Kalau kita lihat sampingnya lagi, kita lihat CVT-nya. Karena ini mengadopsi mesin baru, yang mesin kita tahu ini adalah 160 cc, teman-teman. Dan otomatis si mesinnya juga baru. Dan kalau misalkan kalian tahu juga, kita untuk di motor Honda ini atau mungkin di Honda PCX ini sudah mengadopsi klep atau mungkin 4 klep, teman-teman ya. Atau bisa dibilang ya ini hampir sama dengan motor-motor kompetitornya, dan gue yakin sih untuk powernya bakal luar biasa banget karena ada beberapa teman-teman yang udah nyoba juga untuk test drive, powernya mantap juga nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat nih teman-teman, bagian depan sama bagian belakang itu berbeda untuk bannya. Kenapa? Karena untuk di bagian belakang ini Honda mengadopsi velg ukuran 13 inci teman-teman ya. Untuk bannya sendiri profilnya 130/70 ring 13 teman-teman, dan ya menjadi salah satu pembeda juga antara Honda yang lainnya atau mungkin kompetitor-kompetitor yang lainnya dengan menggunakan profil ban seperti ini. Ya gue belum tahu sih rasanya seperti apa, tapi untuk beberapa orang yang sudah nyobain, traksinya lebih mantap, terus juga akselerasinya juga lebih mantap teman-teman ya. Oke, terus tangki juga, kalau misalkan tangki sih masih sama yang sebelumnya. Terus juga untuk posisi riding ini juga menjadi salah satu yang sebenarnya masih sama sih sama sama motor PCX atau mungkin Honda PCX yang 150 sebelumnya teman-teman untuk posisi riding. Nanti kita bakal lihat untuk posisi ridingnya seperti apa. Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't... Ngomongin soal posisi riding dan posisi duduknya dari All New PCX 160 ini, kalau yang gue rasain sebenarnya hampir mirip dengan posisi PCX yang sebelumnya atau di posisi PCX 150 teman-teman ya. Dari mulai si jok, terus juga untuk posisi stang dan posisi kaki ini hampir sama dan mirip-mirip juga nih teman-teman. Kayak lu lagi cang-ucang angge lah ya. Di kursi goyang gitu kan. Terus kalau kita lihat posisi kaki pas lagi selonjor, nah kalau untuk gua kan tingginya kurang lebih sekitar 180 nih ya. Agak sedikit keluar nih atau mungkin agak sedikit nongol untuk si posisi kakinya teman-teman ya. Dan sebenarnya enak kayak lu lagi naik skutik-skutik yang gede gitu. Dan ini emang udah jadi standarnya banget kalau kita naik motor atau mungkin naik motor skutik gede ya pasti hampir sama atau mungkin mirip seperti ini teman-teman. Terus kalau kita lihat soal indikator yang ada di tangannya, yang ada di sini gitu kan. Di sebelah kiri seperti biasa Honda gitu kan, ada low beam, ada high beamnya juga. Terus juga ada klakson di sebelah kiri. Terus juga ada rating sebelah kiri juga, kiri kanan. Terus seperti biasa kalau misalkan untuk yang versi ABS dan CBS, ini udah ada idling stop system. Ini memang sistemnya dari Honda. Jadi kalau misalkan lu di lampu merah, ini bisa on dan nantinya bisa mati sendiri. Dan kalau misalkan lu gas, nantinya dia bakal hidup sendiri teman-teman. Terus juga ada hazard di sebelah kanan. Tinggal diklik aja kalau lu pengen atau mungkin pengen berhenti atau mungkin ada emergency pada saat lu di jalan, lu bisa klik juga untuk hazardnya di sebelah kanan. Terus juga tombol starternya seperti biasa di sebelah kanan juga, kanan bawah ya. Terus yang keren lagi ada dua bandul kalau kata anak-anak ya, bandul atau mungkin handbar ya.
Ini bentuknya besi, cuma ya besinya seperti biasa untuk besi-besi ya krom-krom gitulah ya teman-teman ya. Terus untuk handle-nya juga enak, posisi spion juga mantap banget, tinggal lu atur aja dan ini bener-bener stylish banget. Terus, nah kalau misalkan lu beli yang keyless atau sebenarnya semuanya juga keyless sih ya, ini lu bakal dapat 2 kunci keyless gitu ya. Ini ada untuk yang nge-lock, ada yang untuk answernya juga. Terus, nah ini banyak yang nanya nih ke gua nih, ini sebenarnya fungsinya apa? Jadi kalau misalkan emang lu emergency dan kunci keylessnya ini hilang atau lu pengen buka bagasi, ini sebenarnya lu bisa pakai ini gitu ya. Lu tinggal copot aja di sebelah kanan dekat kunci kontak, ini tinggal dicopot. Terus masukin untuk kunci ininya, ini adalah emergency key dan untuk joknya nanti bakal kebuka. Kalau misalkan lu lagi emergency, akinya tekor atau mungkin seperti apa, ini bisa lu pakai juga. Terus di sini ada ID untuk nomor si keylessnya juga. Jadi kalau misalkan lu pengen nyalain motor tanpa keyless atau keylessnya hilang nih di jalan atau jatuh, nah lu bisa langsung pakai ID ini. Nanti bakal dibantu juga sama teman-teman dari Suburjaya atau mungkin dari bengkel Haas di Suburjaya untuk registrasi si nomor ID ini seperti apa gitu. Di YouTube juga udah ada kok, udah banyak ya. Nanti mungkin kita bakal bikin kontennya untuk si ID ini kayak gimana untuk cara daftarinnya ya. Terus kalau kita lihat di bawah sini untuk indikatornya, gue masukin dulu ya untuk kuncinya di sini. Oh iya, ini juga belum dibahas nih ya, gue lupa. Di sini ada satu pocket atau satu tempat penyimpanan yang gede banget ya. Terus ditambah lagi enaknya atau mungkin gue sukanya untuk Honda yang sekarang itu untuk si soketnya bukan lagi soket yang pakai kayak di mobil gitu ya. Tapi sekarang udah pakai yang USB. Jadi ini ada 2,1 ampere untuk USB-nya. Jadi kalau lu pengen ngecas handphone atau mungkin pengen masang GPS atau segala macam, nah di sini ada nih untuk soket USB-nya teman-teman ya. Gue masukin lagi untuk kuncinya di sebelah sini, sebelah kiri ya. Terus di sebelah kanannya ini nggak ada nggak ada pocketnya atau mungkin nggak ada tempat penyimpanan, cuma ada tempat penyimpanannya di sini aja di sebelah kiri ya. Kita coba nyalain biar teman-teman tahu juga untuk indikatornya seperti apa. Kalau misalkan kita pencet sekali, ini bakal ada logo smart key-nya atau keyless-nya teman-teman. Kita coba puter. Nah, ini langsung nyala untuk si indikatornya. Nah, di sini ada untuk indikator aki, terus juga ada indikator air radiatornya juga, terus juga ada indikator check engine-nya, terus ada indikator idling stop system. Kalau misalkan lu nyala, nanti dia bakal nyala warna hijau. Terus juga ada traction control atau HTSC. Ini adalah sistem terbaru dari Honda ya teman-teman. Nanti untuk matiinnya juga bisa. Dan kita lihat di sini juga untuk di MID-nya kita set ada average-nya juga. Terus ada untuk trip meternya juga. Ada apa lagi nih? Ada total untuk kilometernya berapa? Ada trip meternya juga. Terus ada tombol HTSC-nya juga. Terus, nah yang bikin kerennya adalah, jadi untuk di PCX yang sekarang ini, kalau misalkan kita lihat di posisi atau mungkin desainnya, desain dari lampu sennya untuk di di dalamnya ini nyatu loh teman-teman gitu ya. Kiri sama kanannya tuh nyatu gitu loh, bareng hidupnya dan rata semuanya. Itu keren banget sih kalau menurut gue pribadi ya. Ini untuk high beamnya, ada indikatornya juga. Dan ada jamnya juga. Yang paling penting menurut gue untuk di motor-motor sekarang adalah jam yang ada di instrumen cluster ini ya. Keren banget. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang Honda PCX 160 yang kita review untuk hari ini. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal harga, nggak beda jauh harganya, cuma beda sekitar 2 jutaan teman-teman. Kalau untuk yang non ABS atau mungkin untuk yang hitam ini, itu harganya Rp30.225.000 teman-teman. Untuk yang warna putih, untuk yang versinya sudah ABS ini sebesar Rp32.625.000 teman-teman. Jadi menurut kalian yang mana yang menjadi pilihan buat kalian pinang ya?
Kalau misalkan kalian pengen beli untuk dua motor premium ini, atau mungkin ya kita masukin sudah mulai masuk ke big scootik gitu ya. Untuk 160cc PCX All New ini, kira-kira kalau misalkan kalian pengen beli, kalian bisa langsung aja datang ke Subur Jaya di Jalan RM Marta Dinata, nomor sabar teh pohode urang teh. Hah? Nomor 44 ya, Kota Tasikmalaya. Dan segitu aja untuk review di kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen banget untuk beli all new Honda PCX yang ada di belakang ini. Cepetan, karena stoknya bener-bener terbatas banget. Dan ini sekalinya datang langsung diambil untuk di Honda Subur Jaya. Ini bener-bener laku banget nih untuk di tahun ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin, bisa langsung datang aja ke Subur Jaya. Oke? Dan kita ketemu lagi untuk next video berikutnya. Dan gua Adit, salam gaspol otomotif. Two of those special atomic bombs haven't gone off.